Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, hello everybody. Welcome to my channel with me, with Mr. Imam, and welcome to English class. And for this time, we'd like to discuss about the new topics. What's that? Yes, it is noun clause versus adjective clause. Okay, student, do you still remember about our material last week? Yeah, that's about noun clause. So for now, we'd like to discuss it and we will try to compare with adjective clause. Why? Because the two clauses are important to us to know in the sentences. And sometimes they are make us confused, ya. Jadi kadang-kadang kenapa kita harus mempelajari keduanya ini, karena dalam penggunaannya seringkali ini membingungkan, tertukar, atau ya agak sulit ya untuk membedakan. Well, let's begin now. Ya, noun clause and adjective clause biasanya dia menggunakan kata-kata hubung seperti that, if, whether, how, what, which, who, when, where, why, whatever, whichever, wherever, whenever, whenever, etc. But adjective clause itu jarang menggunakan whatever, whichever, and so on. Dia lebih sering menggunakan misalnya what, which, who, when, where, dan juga kadang why, ya. Okay, so what is clause? Mungkin minggu lalu sedikit sudah saya sampaikan secara umum ya, clause itu apa. A group of words which has its incomplete meaning contains at least a subject and a verb. Jadi sekali lagi bahwa clause itu adalah susunan kata yang membentuk ya seperti kalimat begitu ya, tetapi dia belum memiliki makna yang lengkap seperti halnya kalimat. Walaupun kadang-kadang bisa saja sebuah klausa itu berbentuk sebuah kalimat yang lengkap, terutama dalam kalimat yang simple ya, simple sentence, yang menggunakan satu subjek misalnya dengan satu kata kerja. This is the kinds of clauses. Ada dua ya, independent clause and dependent clause. Independent clause artinya klausa utama atau main clause, atau juga mungkin kita sering menyebutnya sebagai klausa yang bebas ya. Sedangkan dependent clause itu biasanya kita menyebutkannya klausa terikat atau subclause. Dia tidak memiliki makna yang lengkap karena dia terikat dengan independent clause-nya biasanya begitu ya. Biasanya dalam kalimat yang kompleks. Contohnya untuk independent clause misalnya she walks, the student sing, ya itu sudah cukup mewakili kalimatnya, meskipun ini tidak selengkap misalnya kalimat yang biasa, she walks on the street, the student sing a song, and so on ya. Sedangkan untuk dependent misalnya wherever you go atau wherever you do, itu kan susunannya ada masing-masing tiga kata, tapi dia bukan merupakan sebuah kalimat, artinya dia hanya sebuah klausa saja. Kalau mau lengkap kan seperti lagu itu ya, wherever you go, whatever you do, itu ya. Oke, Richard Marx. Anyway, yes, now we'll continue to our discussion dependent clause ya. Kita hari ini akan memfokuskan pembahasan tentang dependent clause. There are three kinds of dependent clause: noun clause, adjective clause, sometimes we call as relative clause ya. Kadang-kadang disebutnya relative clause sama ya. Adjective clause dengan relative clause, and then adverbial clause.
And tadi di awal saya menyebutkan bahwa kita juga akan khusus hari ini membahas dua saja, yaitu noun clause sama adjective clause ya. Untuk adverbial maybe next time in the next video. Noun clause is a dependent clause that take place of any noun in the sentence. Jadi noun clause itu sebetulnya dia itu adalah mewakili kata benda, begitu ya. Jadi sebetulnya kata benda yang diwujudkan dalam bentuk ungkapan yang lebih panjang, begitu ya. Tidak berupa nama benda, suatu benda atau nama orang atau kata gantinya, tetapi dia diwujudkan dalam bentuk klausa, begitu ya, dengan menggunakan kata-kata bantuan seperti yang tadi, which, wherever, whichever, dan seterusnya. Yes, this is the function. Ya, adapun fungsinya, setidaknya ini ada 6 ya, ada 6 function of noun clause: subject, direct object, indirect object, subject complement, prepositional object, and appositive. Let's see subject ya. Subject itu kan umumnya biasanya dia berupa benda atau orang, begitu ya, atau pelaku. Seperti di sini, what you say is really unbelievable ya. Apa yang kau katakan itu sungguh di luar dugaan, sungguh sulit untuk dipercaya. Nah, salah satu yang mudah dikenali dengan subjek noun clause bentuknya subjek ini, fungsinya sebagai subjek ini adalah dia kadang dengan mudah bisa diganti dengan it misalnya ya. It is really unbelievable, kan bisa begitu ya. Kemudian direct object misalnya I know who you are thinking about. Sama dengan I know her, I know him, nah gitu ya. I know who you are thinking about. And then indirect object, misalnya she will give me some money to whoever ask her. Dia kan yang memberikannya uang ya, jadi yang directnya kan uang, begitu. Nah, uang itu diberikan ke siapa? Nah, ini disebutkan berarti dia sebagai indirect object, whoever ask her, siapa saja yang minta uang padanya. And then subject complement ya, salah satu ciri subject complement biasanya dia menggunakan linking verb ya, misalnya di sini menggunakan kata become, kemudian juga feel, kemudian think, kadang-kadang dipakai di sini. Misalnya the actor can become whoever the director wants to be. Jadi ini contoh complement. And then prepositional object ya, namanya juga prepositional object, berarti dia biasanya dahului oleh preposisi. Misalnya she was surprised by, nah itu by-nya kan preposisi, by what you have done. And the last appositive itu intinya kan informasi tambahan mengenai kata benda, khususnya di sini biasanya subjek ya. My hobby, which sometimes was a lot of my time, is fishing. Jadi kan asalnya my hobby is fishing gitu ya. Untuk menyatakan dia lebih complete lagi, lebih informasi tambahan lagi bahwa memancing itu memang membuang-buang waktu, begitu ya. Makanya dia tambahkan informasi which sometimes was a lot of my time. Okay. And then we come to adjective clause. Kemudian kita coba akan melihat adjective clause, atau kadang-kadang disebut orang menyebutnya relative clause ya, sama saja ya. Intinya a dependent clause that take place any adjective in a sentence. Jadi sekali lagi bahwa adjective clause itu sama halnya seperti noun clause tadi, dia juga berupa dependent clause yang menempati posisi sebagai adjective di dalam kalimat. Adjective itu artinya kan biasanya yang menjelaskan, yang menerangkan, yang memodify gitu ya, memberikan informasi tambahan terhadap kata benda gitu ya, baik mungkin objek atau juga subjek, banyakannya memang subjek. Generally it can modify the subject or object of the sentence ya, yang tadi. Well, okay, go. Nah ini dia ya, ini sesuatu yang sering kita jumpai dan mungkin ini contoh rumus mungkin ya di kolom sini. Dalam penggunaannya dalam kalimat begitu ya, fungsinya. Adjective clause yang sering muncul diantaranya adalah who, whom, which, where, kemudian whose, dan that. Dan dalam penggunaannya, fungsinya untuk who biasanya menyatakan orang ya, untuk subjek terutama. Kemudian whom dia bisa objek complement, bisa juga untuk objek.
Kemudian which dia biasanya dipakai untuk menjelaskan benda atau hewan. And then where itu jelas ya untuk menyatakan tempat. Kemudian whose untuk possessive atau milik atau kepunyaan. And that untuk that dia bisa dipakai digunakan untuk semuanya. Biasanya untuk who biasanya setelah ada who diikuti oleh kata kerja ya. Kemudian untuk whom biasanya diikuti oleh kata benda atau juga biasanya pronoun ya, tetapi kadang-kadang kata bendanya berbeda dengan subjeknya, makanya dia biasanya bentuknya untuk objek. Kemudian untuk which biasanya which itu diikuti oleh kata kerja, tapi kadang-kadang juga bisa diikuti oleh noun atau pronoun. Sedangkan where hampir sama sih sebetulnya dengan yang lain, cuma sekali lagi fungsinya dia menyatakan tempat ya. And then whose tentu saja untuk whose karena kata milik menyatakan milik akan diikuti oleh nama orang misalnya ya, atau juga noun atau mungkin benda. That karena that itu menyatakan untuk semuanya, bisa kayak untuk semua hal, maka dia juga bisa diikuti oleh berbagai jenis kata ya, word classes. Ini dia contohnya, contoh penggunaan adjective clause dalam berbagai bentuknya. Misalnya yang who, I don't remember who comes to your house. Dia menyatakan orang kan, siapa yang masuk ke rumahnya. Kemudian juga yang kedua, elephant is a big animal whose ears are large and thick. Telinga itu kan telinga miliknya gajah ya. Jadi whose ears, jadi telinga gajah gitu ya, milik gajah. She is the woman whom I always meet in my office. Nah, whom biasanya digunakan setelahnya diikuti oleh pronoun atau kata benda atau orang yang berbeda dengan subjek. Subjek kan she gitu ya. Kemudian kalau whom biasanya orang lain yang bukan she gitu. Itu salah satu yang mudah dikenali. And then which Susie found a book which has a beautiful cover. Which itu jelas menyatakan benda ya, berupa buku di sini. I want to tell you that I lost my wallet. Jadi sekali lagi kalau that itu bisa memakai apa saja ya, bisa benda, bisa orang, bisa sesuatu, bisa juga mungkin milik juga, it's okay. Walaupun untuk milik itu sebaiknya highly recommended use whose ya, biasanya lebih pasti pakai whose. And the last, misalnya contoh yang lain ya, untuk where, Bandung is the city where my parents live. Bandung adalah kota di mana orang tua saya tinggal. Itu adalah contoh menggunakan where. Nah, sedangkan fungsi dari adjective clause biasanya bisa berupa subjek, objek, kemudian juga subjek complement, dan tentu saja possessive. Mungkin ini yang membedakan dengan noun clause ya. Kalau noun clause itu tidak menyatakan possessive, hanya dia bisa dipakai untuk apositif ya. Sesungguhnya adjective clause juga kadang bisa dipakai untuk apositif, tapi possessive dia yang membedakan dengan noun clause. Ya, ini dia contohnya subjek, the man who is wearing a jacket is my father ya. Jadi yang who di sini berarti menerangkan subjeknya, yang the man itu siapa yang pakai jaketnya, itu kan jelas yang subjek ya. Kemudian object, he is eating the fried rice which I cook for him. Nah, yang diterangkannya kan fried rice-nya ya, karena fried rice itu kan nasi goreng ya, benda, makanya dia menggunakan kata which. Nah, dan dia fungsinya di sini adalah sebagai objek kalimat. Dan subject complement, sekali lagi untuk complement itu tentu saja susunannya SVC ya, subject verb complement, dan diikuti oleh klausa seperti ini, berarti dia fungsinya adalah subject complement adjective clause karena menggunakan that atau which atau yang selainnya ya, bisa di kalimat-kalimat lain dipakai. And the last one is possessive. Tentu saja untuk possessive seperti tadi ya, menggunakan whose. Contohnya the man whose house nearby the lake is my uncle. Jadi laki-laki yang rumahnya begitu ya, rumah milik si laki-laki itu berarti ya,
itu adalah teman saya. So, we'll come to the conclusion. Untuk noun clause dan juga adjective clause, keduanya itu sekali lagi adalah dependent clause. Kemudian keduanya juga menggunakan kata-kata seperti who, which, what, wherever, dan lain-lain. Meskipun untuk adjective clause dia umumnya biasanya hanya menggunakan who, which, where, whom, whose, that, when, why, ya, jarang menggunakan kata whenever, whichever, wherever, dan seterusnya. Tapi mungkin dalam satu kasus itu bisa dipakai. Nada differences adalah dia untuk noun clause fungsinya lebih ke memodifikasi ya independent clause atau main clause-nya. Jadi bukan lagi menerangkan tapi memberikan informasi tambahan atau modifikasi. Nah, sedangkan adjective clause biasanya justru dia lebih cenderung menjelaskan ya, explain main clause. Itu yang sedikit berbedanya. Kemudian bedanya lagi adalah bahwa noun clause can replace noun. Tentu saja ya, namanya juga noun clause. Ya salah satu contohnya misalnya bisa diganti dengan it. Sedangkan untuk adjective clause dia tidak bisa karena dia fungsinya hanya memodifikasi saja. Ya, jadi menerangkan, menjelaskan saja. Kemudian sedikit perbedaan juga adalah bahwa untuk kalimat tanya di noun clause biasanya menggunakan if atau whether. Kalau di adjective clause itu jarang dipakai dan mungkin juga tidak dipakai, tetapi dia punya keistimewaan karena dia menggunakan kata whose untuk menyatakan milik. Nah, adapun positif, keduanya kadang bisa dipakai walaupun yang sering digunakan itu adalah untuk noun clause untuk positif. Okay, everybody and also my student, that's all for today. Thank you for your attention. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.